Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat para subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu karena aku sudah menarik energi si dia, dan si dia ini kemungkinan seseorang yang berdealing sama kamu. Keadaan dia seperti apa sih saat ini? Yang ketarik energinya, seseorang ini lagi menutup diri karena ada permasalahan dengan orang-orang sekitarnya atau dengan keluarganya teman-teman. Oke, langsung aja kita baca kartunya sekarang ya. Kondisi dia seperti apa sih? Dia saat ini seperti tertantang untuk mencari kebenaran. Tetapi sebenarnya dia sudah mengetahui kebenaran itu dan dia hanya meyakinkan dirinya sendiri. Dia melihat kebenaran pada sosok feminim dan dalam hatinya mengatakan, sekarang bukan waktunya mengambil tindakan. Ini momen untuk merenung dan mengamati serta meyakinkan dirinya sendiri untuk menentukan langkah. Iya, memang benar. Dia sudah tahu kebenaran itu sendiri. Tetapi dia merahasiakan agar supaya langkah yang dia tentukan itu nantinya lancar. Sosok feminim adalah sosok kebenaran yang terlihat di matanya saat ini. Dia ini sepertinya pernah ditutup mata hatinya sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan atau kebenaran. Dan kondisi dia saat ini benar-benar bingung. Karena apa? Karena kebebasannya sudah tidak ada lagi. Dan ketika dia melihat orang lain bahagia, dia sangat menginginkan kebahagiaan itu. Apalagi ketika dia mendengar kabar atau melihat kamu bahagia, sakit dalam hatinya yang dia rasa. Dia ini pengen bebas, tapi ada seseorang yang selalu mengikuti dia, ngintil terus sama dia. Dan seseorang yang ngintil itu, wah apa ngintil? Ngintil itu ya mengikuti dia teman-teman. Dan seseorang yang mengikuti dia itu selalu memunculkan masalah dalam hidupnya. Dan kenapa sampai saat ini dia tidak bisa melangkah pergi dari dia atau tidak bisa terlepas dari dia? Karena dia sampai saat ini masih diselimuti aura-aura hitam yang diciptakan oleh seseorang yang mengikuti dia. Apakah dia tidak sadar? Apakah dia tahu? Dia sebenarnya sadar dan dia sebenarnya tahu bahwa seseorang yang selalu mengikuti dia ini memakai hal-hal yang tidak wajar dalam dirinya. Sehingga dia sampai saat ini seperti wong goblok. Kondisi dia saat ini memang seperti itu, koyok wong linglung, seperti orang goblok. Sebenarnya keinginan dan impian dia itu banyak, pingin menghindar, pingin kabur. Si dia ini kayak dicekoi teman-teman ya, dibungkam mulutnya. Dan dia harus menerima dan menanggung akibat perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang yang mengikuti dia. Bisa dikatakan dia ini diperbudak. Dan sampai kapanpun jika dia tidak berusaha untuk menghindar, dia akan menanggung akibat perbuatan-perbuatan buruk seseorang yang mengikuti dia, seseorang yang ngintil terus sama dia. Dan jika dia bisa menghindar, dia akan terlepas dari situasi dan keadaan buruk yang dia alami. Seseorang yang ngintil terus sama dia ini, perbuatannya sudah melampaui batas kewajaran manusia. Karena pernah memfitnah, mengadu domba, bahkan mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sebenarnya dia sudah mengetahui semuanya sekarang dan dia juga tahu bahwa kebenaran itu terletak pada siapa. Akan tetapi dia masih belum mampu menghindar, dia masih belum mampu melawan. Dan sepertinya ketika aku menarik energi dia, seperti tidak akan lama lagi dia akan menerima kepahitan lagi dalam hidupnya.
Dihitung dari aku menarik energi dia saat ini, kurang lebih 7 atau 8 bulan lagi dia akan menerima kepahitan dalam hidupnya lagi. Sekarang ketika aku menarik energi dia sebenarnya sudah merasa jika dia akan menerima pil pahit lagi dalam hidupnya. Apakah kesalahan dia? Salah atau tidaknya dia tergantung penilaian masing-masing. Yang jelas dia adalah seseorang yang hanya diperbudak saja. Keadaan dia dan kondisi dia saat ini. Oke, kondisi dia saat ini, dia sedang merasakan betapa sakitnya seseorang yang pernah dia sakiti. Karena dia sekarang sudah tahu bahwa seseorang yang pernah dia sakiti itulah kebenaran sesungguhnya. Takut, iya, kondisi dan keadaan dia saat ini lagi takut. Dia tidak bisa lari dan dia harus menelan pahit-pahit pil kehidupannya lagi. Sebab apa? Sebab itulah pilihan dia. Dan apakah nantinya dia bisa terlepas dari seseorang yang memperbudak dia? Iya, dia akan terlepas nantinya. Bahkan dia nantinya akan diberi kekuatan untuk melawan. Oke, kondisi dia saat ini memang tidak berdaya. Luka batinnya terlalu parah. Dia juga menyadari kondisi dia sendiri. Walaupun dia sudah melihat kebenaran dan keburukan, tetapi mulutnya seperti tetap terkunci. Dia saat ini melakukan perenungan. Dan dalam perenungan dia pingin banget memulihkan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Sebenarnya dia sudah mulai bisa berpikir bahwa dirinya hanya dimanfaatkan dan diperbudak saja. Hanya saja sekarang dia masih belum mempunyai cara untuk terlepas dari semua itu. Balik lagi, karena dia masih diselimuti aura negatif yang diciptakan oleh seseorang yang selalu ngintil sama dia. Jadi ya tetap, meskipun dia sudah tahu segalanya, dia masih tetap seperti orang goblok. Sekali lagi, ketika aku menarik energi dia, yang dia rasakan adalah ketakutan. Sebenarnya dia adalah sosok yang pintar, hanya saja dia terjerumus oleh setan. Perasaan takut yang dia rasakan ini bermacam-macam. Seperti dia sendiri sudah merasa bahwa akan ada bahaya besar yang mengancam kehidupan dia sekarang. Kartu yang jatuh tadi adalah kartu desan, kartu matahari. Ini bisa diartikan bahwa dulu dia adalah seseorang yang periang, tetapi sekarang senyumnya hilang. Yang ada hanyalah kekalutan dalam hati dan jiwanya. Kondisi dan keadaan dia bagaikan sebuah wayang yang bisa dimainkan dalam kapan saja. Oke, kita lanjut untuk kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir ini menandakan bahwa kondisi dia saat ini sedang menggunakan fisik dan mentalnya terus-menerus. Dia menggunakan fisik dan mentalnya terus-menerus untuk menjalani berbagai rintangan. Dan kondisi dia saat ini juga tetap menjalani kehidupannya walaupun itu membosankan bagi dia. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.